Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, salah satu musibah besar, bahkan musibah terbesar yang menimpa kaum muslimin hari ini adalah kaum muslimin tidak faham dengan ajaran Islamnya. Kalau yang tidak faham terhadap Islam itu Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, wajar. Ini kaum muslimin, bahkan tokoh-tokohnya, bahkan istilahnya ulama-ulamanya malah tidak faham. Ini musibah apa lagi? Tokoh Islam tapi tidak faham. Kalau tahlilan itu bid'ah, maulid Nabi itu bid'ah, ini musibah apa lagi? Padahal tokoh Islam. Innalillah. Ya. Mending jadi orang awam, mending jadi rakyat jelata istilahnya, tapi faham. Oh ini sunnah, oh ini bid'ah, oh ini syirik, oh ini tauhid. Ya. Dan antum tahu dan harus tahu bahwa faham dan tidak faham tidak ada hubungannya dengan kecerdasan, tidak ada hubungannya dengan profesor, doktor. Artinya kalau cerdas, jenius, cum laude, profesor, doktor pasti paham bahwa itu sunnah, ini bid'ah. Enggak, belum tentu. Ya. Bahwa para ulama ahlu sunnah cerdas-cerdas, betul. Tapi tidak mentang-mentang cerdas lalu dia paham. Tidak mentang-mentang cerdas lalu enggak mungkin terkena syubhat. Belum tentu. Berapa banyak saudara-saudara kita yang cerdas, yang jenius, tapi terkena syubhat. Gara-gara terkena syubhat itulah menjadi tidak paham. Itu mengerikan sekali, ya kan? Sholat bertahun-tahun, puasa bertahun-tahun, ibadah bertahun-tahun, ditolak. Apa enggak ngeri itu? Rugi serugi-ruginya. Dia bangun setengah jam sebelum subuh sudah sampai masjid, kan bagus sekali tuh. Niatnya untuk cari pahala, luar biasa. Tapi bukannya dipakai untuk qiyamul lail, malah salawatan, mengganggu orang yang tidur. Ini gara-gara tidak faham, gara-gara subhat, gara-gara dia tidak tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Coba kalau dia pakai untuk qiyamul lail atau baca Al-Quran sendiri, tadabbur, luar biasa. Aduh, dia pakai untuk berdoa, ini saat-saat di mana Allah turun ke langit dunia. Allah mencari siapa yang sedang minta ampun akan aku ampuni, siapa yang meminta sesuatu akan aku beri. Malah melakukan bid'ah. Rugi sekali. Nah, pagi ini insyaallah ta'ala kita akan bahas apa yang bikin mereka nggak paham itu apa, yang bikin mereka terkena syubhat itu apa, yang membikin kaum muslimin menjadi tidak paham terhadap ajaran Islam. Ya.
Langsung saja, yang pertama, taqdimul aqli 'ala naqal. Selalu mendahulukan akal daripada dalil. Akalnya dinomorsatukan, nakalnya dalil nomor 2, nomor 3, nomor sekian. Ini penyakit yang luar biasa. Dan disinilah tergoda sebagian saudara-saudara kita, terutama yang merasa intelek, pelajar, mahasiswa, dosen, profesor, doktor, seolah akal mereka boleh menghakimi dalil, seolah akal mereka bisa menolak dalil. Dan ini keburukan dan kerusakan yang sangat besar. Berapa banyak para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, para ulama kita yang membuang akalnya jauh-jauh, mengubur akalnya dalam-dalam ketika berhadapan dengan dalil. Ketika sudah bertemu dengan dalil, mereka seolah tidak berkutik, kayak nggak punya akal. Ya Nabi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim itu kayak orang bodoh, sebodoh-bodohnya. Bagaimana dia mau disuruh menyembelih anaknya? Bodoh sebodoh-bodohnya, nggak punya akal beliau. Ya, padahal kalau mikir sedikit saja, ya nggak maulah. Masa ayah menyembelih anaknya? Ini karena yang dihadapi dalil, yang dihadapi firman Allah, perintah Allah. Walaupun perintah itu cuman lewat mimpi. Karena mimpi seluruh para nabi, para rasul adalah wahyu. Maka tidak mungkin nabi mimpi basah, ihtilam. Ya. Mimpi ihtilam, mimpi basah itu dari syaitan. Enggak ada seorang nabi dalam mimpinya itu terkena syaitan. Ya. Ini contoh yang luar biasa. Betapa akal itu jangan dipakai kalau bertentangan dengan dalil. Sebaliknya, kalau akal itu untuk mendukung dalil, memahami dalil, harus dipakai. Ya. Kalau akal itu mendukung dalil, membela dalil, memahami dalil. Kenapa para ulama mengatakan kecuali hidup, padahal Nabi mengatakan kecuali mati? Ya. Ini akal para ulama dipakai untuk memahami dalil tersebut. Ya. Man qara'a ayatul kursi, barang siapa yang membiasakan diri membaca ayat kursi setelah sholat fardu, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk surga. Illal maut, kecuali mati. Kan itu yang Nabi sabdakan. Tapi para ulama karena memakai akal untuk memahami sabda Nabi ini, memahami dalil ini, maka mati di situ oleh para ulama dirubah menjadi hidup. Dan itu sesuai. Tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali hidup. Kalau orang terus hidup di muka bumi, mungkinkah dia bisa masuk surga? Ya nggak mungkin. Masuk surga itu harus mati dulu. Harus mati dulu. Kalau nggak mati ya nggak mungkin masuk surga. Maka ketika Nabi mengatakan illal maut, kecuali mati, diterjemahkan, dimaknai oleh para ulama kecuali hidup. Apakah ini menantang dalil? Tidak, memang maksud Nabi itu. Dan Nabi kok jadi ngomong salah sih? Kenapa Nabi nggak mengatakan illal haya, kecuali hidup? Ada kaidah dalam bahasa Arab. Ketika sesuatu itu sudah pasti,
sering diucapkan kebalikannya. Ya. Sering diucapkan kebalikannya. Seperti tadi, ya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Apa artinya? Basyara yubashshiru, tabsyiran, basyir, memberi kabar gembira, sampaikan kabar gembira. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang kafir itu bahwa mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Loh, azab yang sangat pedih kok kabar gembira? Itulah sebaliknya. Maksud Allah, maksud Rasulullah, kabar duka cita, kabar mengerikan. Tapi karena sudah pasti orang-orang kafir pasti masuk neraka, dan neraka pasti penuh dengan kengerian, siksaan, maka kabar duka cita diganti dengan kabar gembira. Ada orang Arab sering mengatakan seperti itu, ya. Termasuk itu. Jelas yang dimaksud adalah hidup, tapi Nabi mengatakan mati karena sudah pasti. Apa ini? Akal. Dipakai oleh para ulama? Iya. Karena untuk memahami ayat itu, memahami hadis itu, memahami dalil itu, bukan untuk menolak. Kalau Allah dan Rasulnya mengatakan walirrijali mithlu hadzil unthayain, warisan bagi anak perempuan separuh dari laki-laki, laki-laki 2 kali lipat dari wanita, lalu dibagi rata, jelas itu menolak dalil, bukan memahami dalil. Jelas menolak dalil. Memahami bagaimana? Jelas itu menolak. Ya. Laki-laki 2 kali lipat dari bagian perempuan, kok disamaratakan? Ya jelas itu menolak, bukan memahami. Ya. Jangan pernah mendahulukan akal daripada dalil. Akal beda-beda. Akal beda-beda. Akalnya ulama A dengan ulama B berbeda. Bahkan akalnya Abu Bakar dengan Umar beda. Buktinya, berapa kali beliau berdua berselisih. Cukup ucapan Abu Bakar menjadi bukti bahwa beliau berdua sering berselisih. Ketika Abu Bakar mengusulkan sesuatu kepada Nabi, kata Umar, jangan ya Rasul, begini saja. Rupanya kesal Abu Bakar dengan mengatakan, engkau memang ingin selalu beda dariku. Ini ada di Bukhari. Ini menunjukkan mereka berdua manusia termulia di muka bumi, di umat ini, berselisih, beda akalnya. Dan lebih dahsyat lagi ketika Nabi wafat, Umar bersikeras, jangan dibunuh. Kata Abu Bakar, bunuh, perang. Kan luar biasa ini perselisihannya. Ya. Wallahi, kata Abu Bakar, seandainya mereka menyerahkan kepada Nabi al-anak, ada 2 arti, anak kambing atau seutas kayu, lalu sekarang di masaku, di kepemimpinanku, mereka tidak serahkan zakat itu, akan aku perangi mereka. Kata Umar, akhirnya Allah berikan hidayah kepadaku memahami kebenaran Abu Bakar. Setelah Abu Bakar membawakan dalil. Ini dia para salaf kita, ketika berselisih akhirnya mereka tunduk kepada dalil. Coba kalau masing-masing pakai akal, selesai. Ya. Para sahabat, para tabi'in ketika berselisih, datang dalil, selesai. Ya. Kan ketika terjadi ta'un di Syam, berselisih para sahabat, masuk jangan, teruskan masuk Syam apa jangan, berselisih. Mereka berselisih.
Ketika datang Abdurrahman bin Auf membawakan dalil bahwa Nabi melarang masuk di satu daerah yang terjangkit ta'un, yang di luar tidak boleh masuk, yang di dalam tidak boleh keluar. Selesai. Inilah para sahabat, inilah para tabi'in. Ya, kalau sudah ada dalil, diam. Tidak seperti kita. Ya, banyak dari kita yang dalil itu masih dibawa ke sana, dibawa kemari. Firqah-firqah dolal, rata-rata seperti itu. Seandainya firqah-firqah dolal itu berhenti di dalil, diam ketika ada dalil, insya Allah selamat. Insya Allah mereka akan masuk ke kelompok ahlu sunnah atau al-firqatun najiyah. Kenapa mereka menjadi aliran sesat? Yaitu tadi, bersikukuh dengan akalnya, lebih sikoh dengan akalnya daripada kepada dalil. Antum tahu siapa pendahulu mereka yang lebih sikoh dengan akal daripada dalil? Siapa? Yahudi adalah yang pertama kali mencontohkan, menggunakan ro'yunya, akalnya, membuang dalil. Apa misal? Ketika nabinya mengatakan untuk masuk ke Syam, Baitul Maqdis, memerangi bangsa Jabbarin, dan mengatakan kalian akan menang, kalian akan ditolong oleh Allah, kalian menang. Apa ini? Dalil. Mana mungkin Nabi berani mengucapkan kalimat-kalimat tanpa petunjuk dari Allah? Ini bukan karangan Nabi Musa. Beliau hanya menyampaikan dari Allah bahwa kalian akan menang. Dalil. Dalil ini dimentahkan oleh mereka dengan akalnya. Ya Musa, mereka banyak, kita sedikit. Mereka kuat, kita lemah. Mereka luar biasa persenjataannya, kita baru saja lepas dari perbudakan Fir'aun. Nah, ini ro'yu kan? Ro'yu mereka menangkan, dalil mereka kalahkan. Lalu dengan kurang ajarnya mengatakan, idhab anta wa rabbuk faqatila inna hahuna qa'idun. Udah, pergi engkau bersama Tuhanmu, berperang sana, kita mau duduk-duduk di sini saja. Innalillah. Dari sebab inilah Allah murka, Allah hukum mereka 40 tahun, yatihuna fil ardi arba'ina sana, 40 tahun terombang-ambing di padang pasir. Ya, yang lalu ada mana, ada salwa, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, padahal dijanjikan kalau mereka mau masuk ke Baitul Maqdis itu akan diberi kemenangan, akan menguasai negeri itu dengan penuh dengan kebesaran, kemenangan, dan akan kaya raya tentu. Akibat dari kemaksiatan mereka, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, 40 tahun di padang pasir. Ya, pindah ke sana kayak nomaden begitu. Ya. Pelajaran besar bagi kita. Kalau sudah ada dalil, buang jauh-jauh akal nurani, perasaan, logika. Ya, menangkan dalil. Ya, itu sebab pertama kenapa kaum muslimin akhirnya menjadi tidak faham. Ya. Coba kalau mengikuti perasaan, hawa nafsu, ya, mana yang lebih menenteramkan, ya? Allah itu tertawa apa tidak
Allah itu setiap sepertiga malam turun ke langit dunia atau tidak? Allah itu menciptakan dengan Adam dengan kedua tangannya atau cukup dengan satu tiupan? Ya, kalau pakai logika akal perasaan. Nah, firqah-firqah dolal itu pakai logika akal perasaan, maka ditolak. Kalau Allah menciptakan Adam betul-betul dengan kedua tangannya, kalau Allah setiap sepertiga malam turun ke langit dunia, kalau Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, ditolak oleh mereka. Walaupun tolaknya secara takwil, tahrif, bukan mencoret ayat. Kalau Yahudi mencoret ayat, Yahudi Nasrani mencoret ayat. Maka berapa banyak yang dicoret Taurat itu, Injil itu, Al-Quran tidak ada yang dicoret. Ayatnya tetap ada karena memang sudah dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Al-Quran dan kami sendiri yang menjaga keasliannya. Maka mereka tidak berani mencoret. Ayat tetap berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Berbunyinya tetap seperti itu. Tapi oleh mereka ditakwil. Maksud tangan itu apa? Maksud bersemayam itu apa? Maksud membolak-balikkan hati itu apa? Maksud turun itu apa? Padahal Nabi tidak pernah mengatakan itu. Nabi dan para sahabat tidak pernah berkomentar. Allah turun itu apa? Allah bersemayam itu apa? Betul-betul diimani apa adanya. Itulah para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya. Ya. Ya. Kita lanjut yang kedua, yang juga menyebabkan kaum muslimin semakin tidak faham terhadap ajaran Islam. Apa? Ar-ruju'u ila ghairil kitabi was sunnah. Tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika beda pendapat nih, bukan ini ayatnya, ini hadisnya, bukan. Tapi oh ini menurut Syekh Fulan, oh ini menurut madhab Hanafi, oh ini menurut madhab Syafi'i, oh ini menurut Syekh Fulan, ini dia. Dan mereka menyangka cukup. Seolah kalau sudah mengatakan, oh ini kata Syekh Albani, selesai. Oh ini kata Syekh bin Baz, selesai. Oh ini kata Imam Syafi'i, selesai. Bahkan kalau antum lihat di daerah-daerah, diucapkanlah ulama-ulama mereka, dan kalau kita sebut-sebut ini kata Syekh Albani, ini kata Syekh bin Baz, dan selesai, ya apa bedanya? Cuman namanya saja yang berbeda, intinya sama kan? Kembalinya tidak kepada Rasulullah SAW. Ya. Pernah saya Utsaimin ketika mengatakan sesuatu yang berbeda dengan Syekh Albani, kalau tidak salah tentang turun sujudnya, dengkul dulu apa tangan dulu, kan beliau berbeda dengan Syekh Albani. Ketika ada salah satu muridnya mengatakan, Syekh Albani tidak begitu saya, tapi begini. Iya, emang kenapa? Dengan entengnya, emang kenapa? Ya, dengan entengnya. Kalau Syekh Albani begitu, emang kenapa? Kalau Imam Syafi'i begitu, emang kenapa? Ya. Kecuali kalau engkau katakan Rasulullah tidak seperti itu, Rasulullah dan para sahabat seperti ini, ya. Aku rujuk Syekh Albani, Syekh bin Baz, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, semuanya bukan dalil. Dalil adalah qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Ini baru dalil. Di luar itu bukan. Bukan dalil siapapun yang kita bawakan.
Kalau ucapan seorang alim menjadi dalil, bagaimana dengan ucapan Abu Bakar dan Umar yang mengatakan haji tamattu itu tidak ada? Bagaimana dengan ucapan Aisyah tentang sutroh solat itu tidak ada? Bagaimana dengan ucapan Ibnu Mas'ud tentang menikahi wanita ahlul kitab tidak boleh, haram? Bagaimana dengan ijtihad Utsman bahwa adzan Jumat 2 kali? Bagaimana dengan ucapan Ibnu Umar bahwa wanita yang mandi junub itu harus basah seluruh rambutnya? Ini ditentang oleh Aisyah, kan? Itu dia. Ucapan siapapun bukan dalil. Satu-satunya dalil adalah ucapan Nabi alaihi salatu wassalam dan difahami oleh para sahabat. Tentang sahabat nanti ada pembahasan lebih lanjut. Intinya kita punya semangat dulu lah. Kalau saudara kita semangat aja nggak ada, boro-boro betul-betul kembali semangat aja nggak ada. Ketika dikatakan Pak, tahlilan, perayaan Maulid Nabi tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka jawab, betul, tapi apa salahnya? Lihat, nggak ada semangat, nggak ada semangat untuk mengikuti Nabi dan para sahabat. Iya betul, kami tahu. Emang kenapa? Kan baik ini yang dibaca tasbih, tahmid, tahlil, baca Al-Quran, ada sedekah makanan di situ. Apa salahnya? Jadi nggak ada semangat mengikuti Rasul dan para sahabat. Ya. Kita walillahilham ada semangat. Maka ketika kita melakukan sesuatu, mengikuti ulama fulan, ustadz fulan bertahun-tahun, ya, misalnya biasa kita berempat, berlima masuk masjid, telat, sudah jam 1 baru masuk masjid karena macet misalnya. Berjamaah sholat duhur berempat, udah biasa, ya. Tiba-tiba datang dalil bahwa Rasul dan para sahabat tidak pernah seperti itu. Ini kan ibadah. Antum jangan sampai mengatakan mana ada larangan. Jamaah kedua, ketiga, keempat, mana dilarang oleh Nabi? Jamaah kedua, ketiga, keempat, kan nggak dilarang, ya. Kenapa nggak sekalian mengatakan ada larangan melempar jumroh 8 kali, ada larangan tawaf 10 kali, ada larangan sholat subuh 3 rakaat, ada larangan sebelum taraweh qomat dulu, ada larangan sebelum sholat Id adzan dulu, qomat dulu. Semuanya nggak ada larangan. Apa berani? Ya tentu tidak berani, karena ibadah tidak nunggu larangan, tapi nunggu perintah, contoh dari Nabi dan para sahabat. Mana ada contoh dari Rasul dan para sahabat adanya jamaah kedua, jamaah ketiga, jamaah keempat? Nggak ada, kecuali ada yang mau sedekah. Ketika telat seseorang, ketika Nabi dan para sahabat sudah salam, datang seseorang telat belum sholat, Nabi menawarkan kepada Abu Bakar, di daerah lain bukan Abu Bakar, ini lebih sahih, ya, untuk bersedekah kepada orang ini. Maukah engkau bersedekah kepada orang ini, sholat lagi mengimami? Namanya juga sedekah. Sedekah adalah dilakukan oleh orang yang punya kepada orang yang tidak punya, ya. Yang sudah ikut sholat berjamaah, sedekah kepada orang yang belum sholat berjamaah, gitu. Itu baru. Seandainya boleh jamaah kedua, ketiga tanpa sedekah seperti itu, barangkali Nabi akan mengatakan tunggu, siapa tahu nanti ada yang datang lagi berjamaah. Enggak, ya. Dan tidak menjadi kebiasaan para sahabat adanya jamaah kedua, ketiga, dan seterusnya. Oleh karena itu para sahabat menganggap jamaah sholat duhur, jamaah sholat asar, jamaah sholat maghrib, jamaah sholat isya itu seperti jamaah sholat
jamaah sholat Jumat. Kita bedain nih, berjamaah sholat Jumat nggak boleh telat. Maka insya Allah nggak ada satupun dari kita insya Allah yang telat. Sampai telat sudah sholat Jumat selesai. Karena saudara-saudara kita ini berpendapat tidak boleh berjamaah sholat Jumat yang kedua, ketiga. Ya, mestinya sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan seperti itu. Kalau kaum muslimin berpendapat seperti itu juga, insya Allah aman. Jadi takut untuk telat. Jadi betul-betul mempersiapkan waktu ke masjid itu sebelum azan atau pas azan. Jangan lama-lama. Karena jamaah kedua, ketiga tidak ada. Lihat sebagian saudara kita terlalu menggampangkan, biarin aja. Nanti juga banyak jamaah. Ya, jam 1, setengah 2, asar nanti jam 4, setengah 5. Masih banyak jamaah. Dan itu yang terjadi di beberapa kantor, pasar. Ya, jamaah situ ada yang masbuk, ya, 4 orang, 3 orang mundur, yang lain yang ikut, ya kan? Udah salam, nanti ada yang masbuk 5 orang, ya, yang 4 orang mundur, ya, yang lain yang ikut lagi, ya. Itu dari depan semua, kayaknya nggak putus-putus jamaah itu sampai belakang, ada seperti itu. Ya. Lihat pemahaman dan contoh para sahabat. Ibnu Umar bersama 3 orang temannya masuk masjid, sepertinya bukan Masjid Nabawi, telat, jamaah sholat sudah selesai. Tiga-tiganya pulang berjamaah di rumah. Kalau di rumah boleh, di rumah, di aula, di mana boleh. Yang tidak boleh di masjid, yang tegak sholat 5 waktu, ada imam rawatib. Di situ hanya ada jamaah pertama, tidak ada kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kita semangat insya Allah. Walaupun kita lakukan bertahun-tahun, tiba-tiba kita dengar Rasul dan para sahabat tidak seperti itu, kita kembali kepada Rasul dan para sahabat. Kita tinggalkan kebiasaan lama. Mudah. Ya. Bertahun-tahun setiap kali baca Al-Quran selalu diakhiri dengan Sadaqallahul Adzim. Sadaqallahul Adzim. Lalu ada yang menyampaikan, ini nggak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Ya, temannya atau seniornya udah lama ngaji, dia sikoh percaya, sudah tinggalkan. Ya begitu, enak, cepat berubah. Mereka tidak, nggak mau berubah. Padahal sudah disampaikan ini nggak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Tetap begitu kokohnya, begitu ngototnya, tidak ada semangat kembali kepada Rasul dan para sahabat. Nih, seolah mereka lupa atau mungkin pura-pura lupa. Sebagian mereka insya Allah sampai hadis itu. Apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku. Artinya apa? Yang tidak dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, jangan sekali-kali kita melakukan. Di sini banyak dari kita yang keseleo lidah, mengatakan kalau Nabi nggak lakukan berarti bid'ah, kalau Nabi nggak lakukan berarti salah, kalau Nabi nggak lakukan pasti keliru kalau itu ibadah. Nggak bawa-bawa sahabat. Ini keseleo lidah kita. Senang mereka, girang. Ya, justru hadis itu menghantam kita. Hadis itu dipakai oleh mereka menghantam kita. Dibikinlah contoh-contoh membukukan Al-Quran dalam satu mushaf, sholat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Ini semua nggak pernah dilakukan oleh Nabi, kan? Tapi nggak bid'ah. Kalau bid'ah nggak mungkin dilakukan oleh para sahabat, kena kita. Maka jangan lupa Rasul dan para sahabat, Rasul dan para sahabat. Karena dengan melupakan sahabat ini, lalu mereka mengira bahwa bebas.
boleh melakukan apa yang Nabi tidak lakukan. Buktinya para sahabat berani, ya. Mereka seolah mensejajarkan diri dengan sahabat. Kalau para sahabat berani melakukan apa yang Nabi tidak lakukan, seperti membukukan Al-Quran dalam satu mushaf, kemudian mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, itu kan terjadi setelah Nabi wafat. Kemudian berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Berarti boleh kita bikin hal-hal baru, ibadah baru yang tidak ada contoh dari Nabi. Buktinya para sahabat boleh. Karena kita keliru. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hanya ada 2 sunnah, bukan 3, bukan 4. Sunnah Rasul dan para sahabat. Tabi'in aja nggak ada. Tabi'in nggak ada. Apakah boleh tabi'in melakukan hal yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat? Tidak boleh. Sahabat boleh. Yang membolehkan siapa? Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Sahabat boleh. Tabi'in nggak boleh, atba'ut tabi'in nggak boleh, apalagi ulama hari ini. Apalagi kita semua lebih tidak boleh lagi. Yang boleh cuma sahabat. Mana dalil tadi? Ikutilah sunnahku dan sunnah para sahabatku. Mafhum mukhalafahnya, jangan mengikuti sunnah di luar 2. Maka kalau tabi'in, atba'ut tabi'in membikin hal-hal yang baru, tolak. Kalau sahabat tidak, asal para sahabat sepakat. Kalau nggak sepakat, enggak. Adzan Jumat 2 kali kan nggak sepakat, ya kan? Ucapan Ibnu Mas'ud, jangan menikahi wanita ahlul kitab, kan nggak sepakat. Di samping memang bertentangan dengan dalil. Ya, yang ketiga, ini dia. Yattabi'una al-Qur'ana wa sunnata bighairi fahmi sahabah. Mengikuti Al-Quran dan sunnah betul. Kalau tadi nggak peduli ya, pokoknya guru kami, ustadz kami, syekh kami, mau ayat mau hadis tolak. Gitu. Hadis jelas tentang waqful liha, jazzus sawarib, khaliful yahud, khalifun nasara. Panjangkan jenggotmu, potong setelah segenggam, rapikan kumismu, selisilah Yahudi, Nasrani, Majusi. Disampaikan, ini sahih, Bukhari, Muslim dan lain-lain. Apa jawab mereka? Kiai-kiai kami lebih tahu tentang hadis itu. Berarti lebih sikoh dengan kiai daripada sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Gak ada semangat. Itulah mereka. Yang nomor 2. Nah, sekarang yang nomor 3 ini ada semangat kembali Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis. Ya, alhamdulillah, bagus. Jadi saudara-saudara kita di Persis, di Muhammadiyah, ya, alhamdulillah, mereka punya semangat kembali kepada Al-Quran dan Hadis, Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah mereka tidak muludan, tidak tahlilan, ya, tidak salawatan dan seterusnya. Alhamdulillah, bagus. Dulu ya. Nah, Muhammadiyah dulu, sekarang kan agak berbeda. Alhamdulillah, bagus sih semangat dari Ahmad Dahlan rahimahullah mengajak kaum muslimin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagus, sangat bagus ya. Tapi sayang lupa satu kalimat. Memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman sahabat. Ini yang mereka lupa. Ya, maka Al-Quran hadis terus bagus ini. Tapi pemahaman sahabat tentang ayat itu, pemahaman sahabat tentang hadis itu mereka nggak pakai, mereka lupakan. Ya.
Kan beda ya, pemahaman kita dengan pemahaman sahabat belum tentu sama kan? Kita memahaminya lain gitu. Para sahabat memahaminya lain. Nah, pemahaman para sahabat yang berlaku ya. Dan pemahaman sahabat ini bukan cuma Nabi, Allah yang menjamin. Bahkan Allah mengancam kita semua kaum muslimin yang tidak mengikuti pemahaman sahabat. Yang Nabi katakan dalam surat An-Nisa itu sabilil mu'minin ya, jalannya orang-orang mukmin, tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Al-Quran sunnah, Al-Quran sunnah, Al-Quran sunnah ya. Min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Setelah datang petunjuk, dia tidak mau mengikuti petunjuk itu, Al-Quran dan hadis. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia tidak mau mengikuti jalannya orang-orang mukmin, pemahaman orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin di sini siapa kira-kira? Siapa lagi kalau bukan sahabat? Orang-orang mukmin ketika ayat ini turun. Ketika ayat ini turun, orang mukmin siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abdurrahman, para sahabat. Tawus belum ada, Abdullah bin Mubarak belum ada, apalagi Imam Syafi'i, Imam Bukhari belum ada. Seluruh kaum muslimin adalah sahabat ketika ayat ini turun. Barang siapa yang tidak mau mengikuti jalannya orang-orang mukmin, yang tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan kemana dia berpaling, kami sesatkan kemana dia mau sesat, wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan ke dalam jahannam. Lihat, nggak tanggung-tanggung, jahannam. Tidak mau mengikuti pemahaman sahabat, walaupun dia mengikuti Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis ya. Mereka menyangka bahwa Islam itu cuman apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Jadi pemahaman sahabat dihilangkan ya. Contoh sederhana tapi jelas ya. Nabi menyuruh kita sholat pakai, di depan kita pakai sutra. Bisa tembok, bisa tiang, bisa orang, bisa kendaraan, kuda, unta, bisa benda apapun yang tinggi, bukan garis. Nah, kita semangat mengamalkan sabda Nabi. Lalu kita bikin kayu sutra, diletakkan di Mesir, agar kaum muslimin ketika sholat bikin sutra gitu. Ada sutrohnya. Mungkin nggak ada tiang, mungkin tembok juga jauh ya. Dibikinlah sutroh itu, ditulisi ini sutroh atau apalah ya. Apakah perbuatan ini, apakah harus ada pertanyaan? Ini dilakukan oleh para sahabat atau tidak? Haruskah ada pertanyaan seperti itu? Harus. Yang paling semangat mengamalkan sunnah Nabi siapa? Tentu para sahabat. Maka kita lihat contoh para sahabat. Apa iya para sahabat membuat sutroh seperti itu di Masjid Nabawi? Nggak ada riwayat ya. Maka jangan kita melebihi para sahabat. Para sahabat itu sudah paling benar, pemahaman mereka sudah pas, jangan ditambah-tambah.
Jika para sahabat tidak membuat sutroh-sutroh seperti itu, kita nggak usah bikin. Kita nggak usah bikin. Semangatnya bagus, tapi keliru. Nah, sudahlah, biarkan kaum muslimin seperti para sahabat. Kan nggak ada susahnya para sahabat bikin kayu. Ya. Nggak ada. Nah, itu. Jadi ayat difahami dengan pemahaman para sahabat, hadis difahami dengan pemahaman para sahabat, jangan difahami sendiri-sendiri. Nah, termasuk tadi, coba kalau nggak pakai sahabat, sholat berjamaah 27 kali lipat dari sholat sendiri, ya nggak usah lihat sahabat, pokoknya apapun yang terjadi, sholat jamaah lebih baik dari sholat sendiri. Nah, gitu, tanpa pemahaman sahabat. Nah, lihat para sahabat, lebih baik sholat sendiri daripada berjamaah tapi jamaah kedua, ketiga. Ya. Atau kalau mau berjamaah pulang seperti Ibnu Umar dan dua orang temannya tadi, jangan di masjid. Gitu ya. Nah, ini pemahaman para sahabat. Ya. Termasuk ketika sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kalian ketika melihat hilal dan akhiri puasa kalian ketika melihat hilal. Artinya kita mulai puasa Ramadan, lihat hilal sudah terlihat atau belum. Kita akhiri puasa Ramadan, lihat hilal sudah terlihat atau belum. Kalau mendung nggak mungkin terlihat, maka genapkan 30. Ini jelas. Kita lihat para sahabat, pemahamannya bagaimana. Apakah para sahabat melihat hilal Ramadan dan Syawal itu cukup satu untuk kaum muslimin seluruh dunia, seperti yang digemborkan oleh sebagian saudara-saudara kita yang menginginkan khilafah? Ya kan? Hari itu kekhalifahan tegak Muawiyah, tetapi beda antara Syam dengan Mekah. Ketika Ibnu Abbas di Mekah dilapori bahwa di Syam kami malam Jumat bukan malam Sabtu. Kata Ibnu Abbas, itu Syam, ini Mekah. Padahal satu kekhalifahan, beda. Ya. Jadi para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, berbeda satu Ramadan, satu Syawal dengan negeri yang lain, pernah terjadi. Itu pemahaman para sahabat. Tapi berbeda Idul Adha belum pernah. Nggak ada riwayat. Ya. Sahabat kan dari Nabi wafat sampai habis sahabat itu kira-kira 100 tahun. Ya kan? Nggak ada riwayat. Berbeda, atau bilang aja kita nggak tahu lah ya. Kapan ada sahabat berbeda dalam Idul Adha? Ya kan? Karena untuk menetapkan Idul Adha mudah, cukup Arafah. Maka Nabi menyebut-nyebut puasa Arafah. Coba kalau boleh beda, Nabi akan mengatakan puasa 9 Dzulhijjah. Kalau 9 Dzulhijjah kan bisa beda-beda, seperti tadi ya kan. Nabi mengatakan puasa Arafah bertepatan dengan wukuf di Arafah. Maka mestinya Indonesia, Mesir, Brunei, Malaysia nggak usah melihat hilal, nggak capek-capek kan. Cukup lihat pengumuman kapan wukuf Senin, puasa Arafah Senin, wukuf Rabu, puasa Arafah Rabu. Enak kan, mudah. Sehari setelah puasa Arafah tentu Idul Adha selesai. Ini pemahaman para sahabat, dan begitulah sunnah. Sunnah itu mudah, sunnah itu dalilnya jelas. Coba yang tidak sunnah muter-muter.
Oh, kita begini, matlaknya begini. Oh. Sunnah mudah, cukup satu kata kunci, puasa Arafah. Seandainya puasa Arafah itu tidak harus bersamaan dengan wukuf di Arafah. Seandainya puasa Arafah itu tidak harus berbarengan dengan wukuf di Arafah, sementara Nabi bilang puasa Arafah, berarti Nabi keseleo lidah. Mana mungkin Nabi keseleo lidah? Iya kan? Nabi maksum, dijaga oleh Allah, ucapannya dikontrol oleh Allah, nggak ada yang salah. Kalau salah langsung ditegur. Beliau mengatakan puasa Arafah. Ya. Kok boleh tidak bersamaan dengan wukuf di Arafah? Mustahil beliau keseleo lidah, ya. Kenapa beliau tidak mengatakan puasa 9 Dzulhijjah saja? Atau jangan ada istilah puasa Arafah lah. Riwayat puasa 9 Dzulhijjah ada juga. Ya kan? Ini dia. Ya. Orang yang meletakkan daun-daun basah atau karangan bunga atau pelepah yang masih basah di atas kubur, pakai dalil apa tidak? Pakai hadis apa tidak? Pakai. Jelas itu riwayatnya. Sambil Nabi mengatakan selagi pelepah kurma ini masih basah, insya Allah mayat yang di dalam diperingan siksanya. Orang yang meletakkan daun-daun basah, pelepah basah di atas kubur, dia pakai dalil. Nabi mencontohkan. Cuman nggak pakai pemahaman sahabat. Ya, mestinya tunggu dulu. Adakah para sahabat memahami seperti itu? Ya, adakah riwayat Abu Bakar misalnya, Umar misalnya, Abdurrahman bin Auf misalnya, Aisyah misalnya, berbondong-bondong meletakkan pelepah kurma yang basah di atas kubur famili mereka masing-masing, ayah mereka, ibu mereka masing-masing? Nggak ada riwayat. Ya, karena para sahabat tidak melaksanakan, nggak mungkin benar dong. Kalau itu benar, tentu para sahabat yang pertama kali. Yang paling semangat mengamalkan sunnah adalah para sahabat, bukan kita. Tunggu pemahaman sahabat. Jangan kita mendahului. Ada orang sakit mata, bengkak misalnya, kita ludahin. Ada hadisnya nggak? Ada hadisnya nggak? Ada. Siapa yang sakit mata? Ali bin Abi Thalib. Yang ludahin siapa? Rasulullah SAW. Menjelang perang Khaybar, langsung sembuh seketika. Seolah Ali belum pernah sakit mata sebelumnya. Ya, ketika itu kita lakukan, berarti kita pakai hadis, pakai dalil. Tapi lihat para sahabat. Apakah para sahabat Umar sakit mata diludahin sama Ali? Ya, Abdurrahman bin Auf sakit mata diludahin sama Zubair misalnya? Nggak ada riwayat. Maka ini khususiyah Nabi, mukjizat Nabi, bukan tibun nabawi. Kalau tibun nabawi kita ikuti, madu misalnya, habatus sauda misalnya, bekam misalnya, itu tibun nabawi kita ikuti. Ini bukan tibun nabawi, ini mukjizat. Mukjizat tidak boleh kita ikuti. Ya? Maka antum nggak usah main ludah-ludahan, ya kan? Nah, tidak seperti sebagian saudara kita, pakai dalil itu, tapi nggak ngelihat sahabat. Ya, dan masih banyak contoh insya Allah. Nanti ada pembahasan khusus ya, ayat-ayat, hadis-hadis, perbuatan Nabi yang tidak ditiru oleh para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat yakin itu khususiyah Nabi. Itu tidak benar kalau ditiru. Yang nggak usah jauh-jauh lah, puasa wisol. Ya. Lagi puasa, begitu maghrib nggak makan apa-apa, nggak minum apa-apa. Ada hadisnya nggak? Pernah dilakukan oleh Nabi nggak? Ada. Nabi melakukan.
Apakah kita tiru? Nanti dulu. Para sahabat mengikuti apa tidak? Dan begitu seterusnya. Ya. Dan sebaliknya, Nabi nggak pernah melakukan. Tapi sahabat melakukan dan ijma. Kita ikuti? Ikuti. Ikuti. Sebab kalau kita nggak ngikuti, hancur. Laukana khairan, hancur. Ya kan? Nah, saudara-saudara kita yang saya sebut tadi, nggak mau. Nggak mau, misalnya motong jenggot ketika segenggam. Itu yang melakukan siapa? 3 sahabat. Dalam riwayat ya, maksudnya yang ada riwayatnya. Yang nggak ada riwayatnya, insya Allah ribuan sahabat melakukan. Yang ada riwayatnya 3 sahabat. Ibnu Umar, Abu Hurairah, Ibnu Abbas. Ya. Riwayat Nabi nggak ada. Nggak ada riwayat Nabi memotong jenggotnya segenggam, atau Nabi memerintahkan jika kalian berjenggot panjang potong segenggam. Nggak ada Nabi bersabda seperti itu riwayatnya. Tapi dengan 3 sahabat melakukan, kita wajib husnudzon. Nggak mungkin 3 sahabat ini berani berbuat bid'ah. Nggak mungkin 3 sahabat ini berani-beraninya melakukan kesalahan. Dan 3 orang sahabat ini melakukan, nggak mungkin nggak ada yang tahu. Orang kita aja tahu, Bukhari tahu, Muslim tahu, masa Aisyah nggak tahu, Ali bin Abi Thalib nggak tahu. Tentu tahu, dan tidak ada yang membantah. Memang itu sunnah. Hanya riwayat yang tertulis tidak ada. Adanya dari situ. Ya. Pokoknya asal ada riwayat dari sahabat, dan walaupun satu sahabat, yang penting tidak ada bantahan dari sahabat lain. Itulah sunnah. Seperti tahrikul usbu'. Itu kan cuma Wa'il bin Hujr, seorang sahabat. Yang lainnya tidak. Tapi nggak ada yang membantah. Maka dikatakan sunnah Nabi dijaga oleh Allah walaupun oleh 1 orang. Walaupun oleh 1 orang. Lewat 1 orang itu. Dan ketika sunnah Nabi itu musnah, seolah nggak ada, Allah akan munculkan seseorang, ulama, yang akan menghidupkan sunnah itu. Barangkali antum belum tahu, ratusan tahun innal hamdalillah nahmaduhu dan seterusnya hilang. Ratusan tahun. Ya. Setelah tampilnya Syekh Albani, beliau masyhurkan innal hamdalillah itu. Hidup lagi. Dan begitu seterusnya. Pastilah dalam satu masa sunnah Nabi itu hilang. Dimunculkan. Nah, di negeri kita luar biasa, bukan 1, 2, mungkin puluhan sunnah Nabi yang hidup hari ini. 30 tahun yang lalu mati, 40 tahun yang lalu mati di negeri kita ya. 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, hampir-hampir nggak ada yang mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Sholat pakai sutra misalnya ya, atau memanjangkan jenggot, atau pakai jilbab syar'i. 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Walillahilham, hari ini hidup. Ya. Berkat para ulama-ulama kita, para duat kita. Ya, dan begitulah para ulama. Bukan sekedar jangan berzina, jangan minum khamar, jangan berjudi, mari kita salat, mari kita puasa. Anak kecil juga bisa bicara seperti itu. Anak SD, anak SMP juga bisa. Karena mereka semua tahu berzina, minum khamar, berjudi itu haram. Ini yang nggak semua orang tahu. Alhamdulillah. Berbondong-bondong hari ini kaum muslimin meninggalkan riba, meninggalkan judi, asuransi. Alhamdulillah. Ya. Ya, kita sisakan waktu untuk soal jawab. Ada pertanyaan? Silakan.